لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي الآية mana wallahu alam wa rasuluh bihaqiqatil murwati. Yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilallah al-alim al-alamah Habib Syekh bin Ayat Al-Hasani. Semoga kita doakan diberikan umur panjang, barokah ilmunya, barokah dalam segala hal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tak lupa kepada para asatid yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Semoga selalu berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak Pembina Majlis Ta'lim Dzikir Nurul Muhabbah, Bapak Sis. Sekali lagi yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, tak lupa adik-adik yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan, kita limpahkan kehadiratillahir Rabbi Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita dengan taufik hidayah, diiringi hidayah dan iradanya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul, bermuajahah sekaligus bersilaturahmi dalam rangka intinya meraih ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita pada saat ini Allah curahkan rahmat dan karunia-Nya. Segala maksud dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan selalu kesehatan, kekhairan wa batinan, dan juga bisa ibadah kepada Allah. Diluaskan rezeki milik untuk bekal ibadah. Anak-anak kita semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Intinya kita mendapat selalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Kelak di yaumul kiamah kita disatukan dengan golongan sadah, golongan yang mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. Para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah golongan-golongan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Seorang nabi, seorang rasul, Nabi Musa alaihissalam, dan juga masuk ke dalam golongan ulul azmi. Karena para rasul yang masuk ke dalam kategori ulul azmi itu ada berapa? 5. 1 Kanjeng Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Nuh. Disingkat Mimin. Ayah Mimin ayah? Mimin. Kita bahas Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika di Gunung Tursiba, di Bukit Sinai, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa matilka biyaminika ya Musa. Manahu Allah alam wa rasuluh bihaqiqatil murad. Apa yang ada di tangan kananmu hai Musa? Apa kata Nabi Musa? Qala hiya asoy. Kalau dibaca apa? Asoy. Kata Nabi Musa, ini adalah tongkatku. Dengan tongkat ini aku bertumbuh, dengan tongkat ini aku memukul dedaunan-dedaunan untuk memberi makan kambing-kambingku. Kita bahas tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ini tongkat Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in. Tongkat Nabi Musa asal muasalnya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Manhia, siapa? Cicing wae Nabi Adam istrinya saha? Siti Hawa. Ketika diturunkan ke muka dunia ada 5 perkara yang mengikuti mereka, di antaranya tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tusama Zaidah, dinamai tongkat Nabi Musa alaihissalam itu Zaidah. Di bawah tongkatnya ada 2, orang sudah bilang cagak 2, cabang 2. Kalau malam hibar kamar 2. Di dalam tongkat Nabi Musa alaihissalam tertulis 4 kalimat. Kalimat pertama, kullu sultanin la yadillu bi sultanihi bahwa Fir'aun sawa. Setiap pemimpin tidak adil atas kepemimpinannya, maka derajat martabatnya seperti Fir'aun laknatullah naudzubillah summa naudzubillah. Kalimat yang kedua, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Setiap alim punya ilmu tapi tidak amal dengan ilmunya, derajat martabatnya seperti iblis laknatullah. Tahu iblis? Asal muasal iblis dalam satu kitab Malaikat Azazil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, kata Allah, ya malaikati usjudu li Adama fasajadu ila iblis. Ya malaikat-malaikatmu, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam. Malaikat bersujud kecuali iblis. Mengapa iblis tidak mau bersujud? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar, khalaqtahu min, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kudu sujud teh kana tanah. Apa wastakbar wa kana bina, dengan sifat sombong takabur diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sombong, cacakan sudah ada di surga diusir. Kamu orang encan di surga haram hukum. Kalimat yang ketiga yang ada di dalam tongkat Nabi Musa alaihissalam, kullu qaniyin la yattabi'u bimalihi fahuwa qarrun sawa. Setiap yang kaya raya, harta melimpah ruah, orang sudah bilang bro di juru, bro di batok, ngalayak tengah iman. Si jabrik di bibir, si jabrong di kolong, lebak libuk di kebun, lebak tuang. Tidak mau zakat, infak sedekah, derajat martabatnya seperti Qarun. Dan kalimat yang keempat, kullu fakirin la yasbiru bi fakrihi bahwa kalbun sawah. Setiap yang fakir, lihat tuh ragam teu aya. Orang Sunda bilang capa cipik mengukur belum tarasi, ngerti? Makan seragam nasi putih dengan garam doang diaduk cukup, atau nasi merah dengan terasi diaduk-aduk cukup. Fakir. Orang sudah bilang dicaktai kotok oke kepeng aja. Tidak sabar dengan kefakirannya,
maka derajat martabatnya seperti anjing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis salim ini, khusus yang kumpul di sini dan juga keluarga kita, semoga Allah selalu berikan taufik dan hidayah agar bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf apabila ada sesuatu kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukul Murid halaman 23, pasal paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi darain amin radhiyallahu ankum. Wa takun ayyuhal muridu hasanal dhanni bi rabbika annahu yu'inuk wa yakfika wa yahfaduk wa la yakiluka ila nafsik wa la ila ahadin minal khalq fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu 'inda dhanni 'abdi bih wa akhrij min qalbika khawfal fadri wa tawabbu'al hajati ila an-nas wahdar kullal hadri minal ihtimami bi amri rizq wa kun wathiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bih haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa anta min jumlatid dawab fashtaghil bima talaba minka min al-'amali lah amma dhamina laka min ar-rizq fa inna maulaka yansa wa qad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah fa qala ta'ala fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ama tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihi alladhi ya'buduna ghairah afatarahu la yarzuqul mu'minina alladhina la ya'buduna siwa wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amri awala yarzuqul muti'ina lahu al muktirina min dzikrihi wa syukrihi. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam satu keadaan yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Kita duduk bersama-sama memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, dan kita membaca kitab dari seorang aulia Allah, seseorang yang diduduki dengan qutbil irsyad, kutubnya petunjuk, wa ghawthil ibad wal bilad, Al-Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal yang paling berbahaya bagi seorang murid, yaitu adalah keinginan dia mencari kasyaf, penyingkapan spiritual, mencari-cari karamah dan hal-hal yang di luar dari adat kebiasaan, di luar dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang luar biasa yang dia cari. Dia nyari bisa jalan di atas air, dia bisa nyari yang dia cari sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan untuk mendekat kepada Allah. Intinya adalah hal yang paling berbahaya bagi seorang murid dalam perjalanannya menuju Allah adalah menyimpangnya dia dari tujuan awalnya, yaitu untuk mendekat kepada Allah, menuju kepada Allah. Jangan sampai hal-hal sesuatu yang merupakan pemberian kemudian itu mengalihkan kita dari sang pemberi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita lanjutkan pembahasan kita. Wa takun ayyuhal murid, jadilah engkau, kita, para murid, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanal dhanni bi rabbik, orang yang memiliki prasangka baik kepada Rabbik, kepada Rabbak, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfaduk wa yagiku wa la yalikuka ila nafsik.
karena bahwa Dia Allah, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Allah adalah zat yang melindungi kita, yang mencukupi kita. Dia Allah adalah zat yang menjaga kita, yang hakikatnya memelihara kita, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua, dan Allah nggak akan meninggalkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri nggak mungkin ditinggalkan sama Allah. Allah selalu bersama dengan diri kita, dan Dia Allah Subhanahu wa taala nggak akan meninggalkan kita dengan salah satu dari makhluknya. Artinya adalah Allah ini selalu menyertai kita. Allah nggak jauh dari kita. Allah itu lebih dekat dari surat leher kita. Ingin menggambarkan bagaimana dekatnya Allah dengan diri kita. Terus masalahnya kenapa kok kita masih maksiat? Bukan Allah yang jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita kecil lahir, ya, bisa apa kita? Kepanasan, kedinginan, lapar, buang air, dimandikan, dibersihkan. Siapa yang bisa ngurus diri kita sendiri? Ada yang bisa ngurus diri? Ya. Terus yang ngasih itu semua siapa? Yang ngurusin kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita. Orang tua kita. Orang tua kita menjadi wasilah, perantara. Hakikatnya yang menjaga, yang memelihara kita, semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berprasangkalah baik terus kepada Allah. Karena Allah, dari kita kecil Allah bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Maka teruslah berprasangka baik kepada Allah. Bahkan di saat kita memiliki kekuatan, ketika kita jauh dari kemiskinan, ketika kita dalam keadaan sehat, jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah memberitahukan bahwa Dia Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan prasangka hamba-Nya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah dikala kita sehat, dikala kita sakit, dikala kita kaya, dikala kita kekurangan, dikala kita kuat, dikala kita lemah. Tetap berprasangka baik kepada Allah, terutama di saat-saat yang kita merasa diri kita lemah, kita merasa diri kita penuh kekurangan. Tetap berprasangka baik kepada Allah, karena Allah sendiri zatnya mengatakan bahwa aku Allah Subhanahu wa ta'ala inda dhanni abdi bi, aku bersama dengan prasangkanya hambaku. Kalau kita punya pikiran buruk kepada Allah, Allah nggak adil, Allah nggak sayang sama saya, Allah kejam, Allah diprasangka yang buruk semua kepada Allah, maka yang jadi kepada kita adalah prasangka kita itu. Tapi kalau kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih, Allah adalah zat yang maha penyayang, Allah zat yang maha mengkayakan, Allah zat yang maha lembut dalam ketentuannya, Allah yang maha dermawan, yang mampu memberikan saya sesuatu dikala saya merasa kekurangan. Kalau dia punya prasangka begitu kepada Allah, maka Allah akan menjadikan prasangkanya itu kenyataan. Ya. Ana inda dhanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, keluarkan dari hati kita rasa takut akan miskin. Susahnya
takut miskin. Kalau nggak punya duit kan susah juga ya. Nah, tapi disitulah pelajaran. Ketika kita penuh kekurangan, kepada siapa kita bersandar? Kepada diri kita, kepada orang yang kita anggap mampu, makhluk Allah yang lain, atau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan dalam diri kita rasa takut akan miskin, atau rasa takut akan kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan. Atau kebutuhan kita terhadap manusia, rasa butuh kita terhadap manusia, sehingga kita merasa yang bisa memberikan kepada kita adalah orang ini. Keluarkan rasa itu. Karena sesungguhnya yang bisa memberi manfaat atau mencabut madarat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk Allah sama sekali. Makhluk-makhluk Allah itu hanya menjadi perantara. Kalau kita tahu kisahnya Rasulullah SAW, kalau kita takut akan kemiskinan, lihat Rasulullah SAW. Pelajari riwayat hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah punya kambing, hewan peliharaan itu memenuhi lembah. Sebanyak apa itu? Sekaya apa itu? Kalau satu kambing harganya 3 juta itu kalau satu lembah kira-kira berapa? Kalau 1000 aja berapa? Banyak. Tapi sama Nabi dikasihkan ke orang. Dipanggil satu kepala suku, dia bilang, ente lihat gak tuh kambing sebanyak satu lembah? Iya. Itu punya siapa ya Rasulullah? Punya ente. Anak kasihkan ke ente. Yang benar Rasulullah. Orang itu saking kagetnya, kemudian dia pergi kepada kaum. Dia bilang, kita semua harus masuk ke dalam Islam. Saya nggak pernah lihat ada orang yang takut miskin seperti Nabi Muhammad. Dia nggak takut sama miskin. Nabi pernah ditawarkan sama kaum kafir Quraisy. Ditawarkan mau jadi orang paling kaya di Mekah. Kita kumpulin harta kita kasih sama ente Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente mau nikah dengan perempuan paling cantik di Mekah, kita cariin, kita jadikan dia, kita mintain untuk jadi istri. Sampai mereka merayu pamannya sang Nabi, Sayyidina Abu Thalib, datang disampaikan sama Sayyidina Abu Thalib, disampaikan tentang permintaannya kaum Quraisy, kafir Quraisy. Kemudian Nabi bilang, wahai paman, seandainya mereka ngasih bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri, bisa nggak? Nggak bisa. Seandainya mereka bisa, tetap nggak akan saya tinggalkan dakwahnya. Nggak takut Nabi sama urusan miskin. Jadi Abu Thalib dengar perkataan ponakannya itu, dia malah mendukung Nabi Muhammad. Kalau gitu biar saya ngomong sama orang-orang. Ya. Allahumma, ingat Allah bersama kita, bersama diriku. Allahu nadir, Allah memandang kita. Allahu syahid, Allah menyaksikan segala sesuatu yang kita perbuat, fisik maupun hati kita. Maka jangan pernah merasa Allah jauh. Allah ada bersama kita. Allah melihat kita, dan Allah menyaksikan, menjadi saksi bagi kita, baik fisik kita maupun lintasan-lintasan hati kita. Dia bilang lanjutnya, hati-hatilah kita dari mementingkan sekedar masalah rezeki, urusan duit, ya. Dan jadilah orang yang percaya. Keimanan ini adanya di dalam hati. Jadikan hati kita orang yang yakin pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia Allah ketika menjamin, Allah nggak akan
berdusta dengan jaminannya tadi. Dikatakan di dalam ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada, Allah alam muradi, maknanya kurang lebih enggak ada satu makhluk melata pun di atas bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Enggak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini yang enggak dikasih rezeki sama Allah. Sering kita dengar cicak gitu melata nempel di tembok, makanannya apa? Semua yang terbang-terbang, nyamuk, apalagi lalat. Dia makan semut nggak? Enggak, dia nggak makan semut ya. Yang dia makan tuh yang gitu-gitu. Hewannya nempel, nggak bisa terbang, yang dia makan semua yang terbang-terbang. Ya. Dan wa anta min jumlati dawab, dan kita ini termasuk makhluk yang melata di atas muka bumi. Nah, kita ini termasuk makhluk yang melata yang ada di dalam ayat itu, yang juga dijamin sama Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Cuman sayangnya kita nih ngelihat rezeki itu cuma urusannya masalah duit aja. Kalau saldo di tabungan kita banyak atau duit yang ada di kantong kita banyak, kita bilang Allah ini baik, Allah dermawan. Giliran kantongnya tipis, nggak ada duit, saldonya nggak ada, dia bilang yang dia salahkan Allah lagi. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam riwayat yang lain, kalau kita mau mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita mau mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Kalau kita berjalan, Allah akan berlari-lari ke sini. Semua ini ungkapan. Kita cuma diminta untuk berusaha. Usaha kita yang sedikit dibalas sama Allah dengan sesuatu yang lebih dari yang kita usahakan. Kalau kita cuma sekedar mikir hidup itu masalah uang, ya, capek nih hidup. Hidup cuma buat kerja nyari duit. Padahal kita hidup itu bukan cuma buat bekerja. Kita tuh bekerja untuk hidup, bukan hidup hanya untuk bekerja. Perkara paling penting buat kita di dunia ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ujian ketentuan yang Allah berikan sama kita. Kalau kita jadi kaya, itu adalah ladang buat kita untuk mengenal Allah dengan kekayaan kita. Kalau kita kaya tapi nggak menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan Ustaz Ferry tadi, yang tertulis di tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, dia kedudukannya seperti Fir'aun. Itu ya. Kalau dia kaya, seperti Qarun. Kalau dia kaya tapi dia tidak menjadi seseorang yang mengenal Allah, kedudukannya sama seperti Qarun. Dia gunakan hartanya buat apa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendekat. Kalau kita diberi kesehatan, walaupun duitnya nggak ada, duitnya sedikit, tapi kita sehat, kita kenal sama Allah, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa, pemberian dari Allah yang harusnya kita syukuri. Harus kita syukuri. Bayangkan, ada orang punya duit banyak, ginjalnya sakit, matanya sakit. Mau nggak mata kita sebelah diambil, saya kasih duit 100 juta atau 200 juta, tapi matanya saya ambil, mau nggak?
Saya kasih duit 1 miliar, kaki kanannya sebelah saya ambil. Kaki kanan. Sebetulnya ini kita ini sudah menjadi seseorang yang kaya di sisi Allah. Kalau kita mau berpikir luas, bahwa kita ini termasuk orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tinggal kita ini mau melihat itu sebagai rezeki apa enggak. Kadang-kadang tuh karena itu terus-terusan ada di dalam diri kita, kenikmatan itu, sampai kita nggak sadar bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang pernah cerita sama saya. Dia bilang, saya nggak merasa pantas berdoa sama Allah. Saya bilang, kenapa? Padahal Allah ini senang dimintai. Senang dimintai. Dia bilang, dia takut. Karena segala yang sudah ada sekarang aja belum dia syukuri dengan benar. Masih mau minta lagi. Jadi orang yang tamak. Dalam satu sisi pandangannya itu luar biasa. Dia bukan nggak mau minta sama Allah, tapi untuk bersyukur aja kita ini masih kurang. Masa masih mau minta ada itu? Subhanallah. Ini pelajarannya luar biasa dari orang tersebut. Ya. Dan kita ini termasuk makhluk melata di muka bumi ini, maka sibukkan diri kita dengan permintaan Allah dari diri kita. Kita ini cuma diminta apa sama Allah? Yaitu beramal untuk Allah. Tujuan daripada amal kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Dan kalau kita beramal untuk Allah, manfaatnya kembalinya ke siapa? Bukan ke Allah, tapi kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir nanti semuanya bermaksiat kepada Allah, nggak berkurang kerajaannya Allah. Begitu juga sebaliknya. Seandainya mereka semua taat, nggak bertambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaannya Allah tidak bertambah. Terus buat apa kita ibadah? Buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Maka sibukkan diri kita, hati kita mulai dilatih. Kita melatih diri kita masing-masing untuk kita luruskan niat kita kepada bertujuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan diri dari urusan makhluk-makhluk. Berarti saya nggak boleh bersosialisasi? Boleh. Bersosialisasi biasa aja. Nabi Muhammad SAW orang yang memiliki tujuan paling lurus di muka bumi untuk kepada Allah. Tapi apa Nabi nggak bersosialisasi? Sosialisasi. Nabi menikah. Nabi punya teman-teman banyak sahabat. Semakin kita bertujuan kepada Allah, bukan kita menarik diri dari dunia, tapi yang paling utama adalah kita membersihkan hati kita dan kita tujukan amal kita itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yaitu rezeki tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan melupakan kita dalam masalah ini, karena Dia Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya rezeki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu yu'ti. Allah itu yang memberi. Kata Rasulullah SAW, Allahu yu'ti wa ana saqi. Gitu. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, wa ana ghasin. Allah yu'ti wa ana ghasin. Allah yang memberi dan aku yang membagi-bagikan. Nabi Muhammad wasilah, pembagi, tapi sumber pemberiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu ada di sisinya dan Dia memerintahkan kepada kita agar memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah kepadanya. Dengan meluruskan niat kita, dengan memperbaiki amalan fisik kita, dan
Dengan begitu maka kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita lakukan, mungkin saat ini belum bagus, tidak apa-apa, terus berusaha istiqomah untuk memperbaiki. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati kita terus berusaha untuk memperbaiki hati kita, kita perbaiki amal ibadah fisik kita itu, dan semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya, dan Allah membuka kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita sekarang ini itu sesungguhnya merupakan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kita luruskan niat kita kembali, kita perbaiki amalan fisik kita untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki hati yang bertujuan hanya kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan dalam istiqomah memperbaiki hal-hal tersebut, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, dan Allah jadikan juga kita sebagai orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah, dan semoga dengan itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, merasa nyaman ketika berada di alam kubur, dan kita merasa sebagai orang-orang yang beruntung ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar kelak, di hari kiamat kelak, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului fitnah, tanpa hisab. Demikian juga keluarga kita, anak keturunan kita, istri-istri kita, ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول جل مصطفى الرسول الله بكل سول بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عيادة في صحبه والحمد لله في البدء والتنادي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآمنكم.